Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Sugianto, selaku dosen pengampu mata kuliah pemodelan fisika. Saya Zediar Faiz dengan NIM 182230156. Pada kali ini saya akan membuat laporan untuk memenuhi tugas pemodelan fisika, yaitu untuk menjawab soal-soal di bab 9, yaitu pemodelan sistem biologis. Jadi setelah saya mempelajari bab 9 ini dapat sedikit saya rangkum, yang mana bab 9 ini membahas tentang pemodelan sistem biologis dengan menerapkan konsep-konsep fisika untuk memahami proses yang terjadi pada makhluk hidup, khususnya proses difusi dan transfer fluida dalam jaringan biologis. Pada bab ini juga dijelaskan bagaimana fenomena biologis yang dapat direpresentasikan dalam bentuk model fisika sehingga perilaku sistem dapat dianalisis secara ilmiah dan terukur. Materi dimulai dari pembahasan fisika dalam sistem biologis, konsep difusi dalam jaringan, hingga makna fisis hukum Fick pertama yang menjelaskan perpindahan partikel dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah yang lebih rendah. Selain itu juga bab ini membahas formulasi model difusi oksigen dalam jaringan, menentukan kondisi awal dan kondisi batas, serta model transport fluida sederhana yang berkaitan dengan aliran zat dalam sistem biologis. Melalui pembahasan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antara konsep fisika dan juga aplikasi biologis serta mampu melakukan analisis dan simulasi sederhana terhadap proses difusi oksigen dalam jaringan, sebagaimana bentuk penerapan pemodelan fisika pada bidang multidisiplin. Jadi pada kali ini saya akan membuat laporan untuk menjawab soal konseptual daripada bab 9 ini. Yang mana di sini terdapat 3 soal, yaitu yang pertama, mengapa pendekatan fisika tetap relevan dalam pemodelan sistem biologis, kemudian yang kedua, apa asumsi utama dalam model difusi oksigen dalam jaringan, kemudian yang terakhir, mengapa keterbatasan model sangat penting dalam sistem biologis. Setelah saya akan mulai membuat laporan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertama kita akan membuat cover untuk laporan ini.
Baiklah, kita akan mulai dari soal yang pertama, yaitu mengapa pendekatan fisika tetap relevan dalam pemodelan sistem biologis.
Jadi berikut adalah jawabannya, di mana pendekatan fisika tetap relevan dalam pemodelan sistem biologis karena banyak proses biologis mengikuti prinsip-prinsip dasar fisika, seperti difusi, perpindahan panas, dan aliran fluida, yang mana fenomena seperti perpindahan oksigen dalam jaringan sirkulasi darah dan transport zat dalam sel dapat dijelaskan menggunakan hukum-hukum fisika, sehingga sistem biologis yang kompleks dapat direpresentasikan menjadi model yang lebih sederhana dan mudah dianalisis. Jadi dengan pendekatan ini, hubungan antara variabel-variabel fisis dapat dipahami secara lebih sistematis dan juga ilmiah. Kemudian lanjut untuk soal yang kedua, yaitu apa asumsi utama dalam model difusi oksigen dalam jaringan.
Jadi untuk jawaban yang kedua, yaitu apa asumsi utama dalam model difusi oksigen dalam jaringan, yaitu jawabannya adalah model difusi oksigen dalam jaringan dibangun dengan beberapa asumsi penyederhanaan agar proses difusi dapat dianalisis dengan lebih mudah. Asumsi utama yang digunakan adalah oksigen bergerak dari daerah berkonsentrasi tinggi menuju ke daerah yang berkonsentrasi rendah, sesuai hukum Fick. Selain itu juga, jaringan biologis biasanya dianggap homogen dan memiliki sifat fisik yang seragam, sehingga proses difusi dapat direpresentasikan secara lebih sederhana. Kemudian, untuk soal yang terakhir, yaitu mengapa keterbatasan model sangat penting dalam sistem biologis.
Jadi untuk soal yang terakhir yaitu mengapa keterbatasan model sangat penting dalam sistem biologis, yaitu karena dalam sistem biologis karena dalam sistem biologis nyata memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dan tidak seluruhnya dapat direpresentasikan secara sempurna dalam model sederhana. Dalam pemodelan, banyak faktor harus disederhanakan melalui asumsi dan idealisasi agar model dapat dianalisis secara matematis maupun komputasional. Oleh sebab itu, model memiliki batas validitas tertentu yang harus dipahami agar hasil analisis tidak disalahartikan, dan pemahaman terhadap keterbatasan model membantu menentukan kondisi di mana model masih dapat digunakan secara akurat dan kapan model mulai menghasilkan penyimpangan terhadap kondisi nyata. Selain itu juga pemahaman ini juga penting untuk mencegah kesalahan interpretasi hasil simulasi, karena hasil model hanyalah pendekatan berdasarkan asumsi tertentu. Dengan memiliki keterbatasan model, analisis sistem biologis dapat juga dilakukan secara lebih kritis, logis, dan juga ilmiah. Jadi dapat saya buat kesimpulan untuk bab ini. Baik, untuk kesimpulannya, yaitu berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemodelan sistem biologis merupakan penerapan konsep dan hukum fisika untuk memahami proses-proses biologis, khususnya difusi dan transport fluida dalam jaringan. Pendekatan fisika digunakan karena banyak fenomena biologis mengikuti prinsip-prinsip fisika, seperti perpindahan partikel akibat perbedaan konsentrasi yang dijelaskan melalui hukum Fick. Dengan adanya pemodelan, sistem biologis yang kompleks dapat disederhanakan sehingga lebih mudah dianalisis, diprediksi, dan juga dipahami secara ilmiah. Mungkin berikut dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.